Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang, semoga kalian dalam keadaan baik. Hari ini saya akan membahas satu materi yang sebenarnya melekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Tapi karena kita jarang memikirkannya secara mendalam, seringkali kita lupa bahwa perilaku kita itu selalu berhubungan dengan etika. Dan menariknya teman-teman, kita sebagai bangsa Indonesia punya pedoman etika yang sudah jelas, lengkap, dan kuat. Namanya adalah etika Pancasila. Jadi, di video ini saya akan membahas beberapa hal penting. Kita mulai dari apa itu etika, apa itu nilai, lalu gimana hubungan keduanya. Dan akhirnya kita akan membahas gimana etika ini diwujudkan dalam nilai-nilai Pancasila. Kita akan coba bahas pelan-pelan, runtut, dan mudah dipahami. Jadi teman-teman, silakan relax dulu, fokus, dan mari kita mulai teman-teman. Pengertian etika teman-teman. Teman-teman, mari kita mulai dari hal yang paling dasar. Apa itu etika? Seringkali kalau kita dengar etika, kita banyak menganalogikannya seperti cara duduk, cara ngomong, salam, senyum, seperti itu kan. Tapi menurut Franz Magnisuseno dalam bukunya, etika adalah refleksi kritis tentang tindakan manusia. Yang artinya, etika itu fungsinya adalah berpikir, refleksi, merenungkan. Etika itu mengajarkan kita untuk bertanya dulu ke diri kita sebelum kita bertindak, teman-teman. Kita bertanya, apakah tindakan saya sudah benar? Baik nggak tindakan saya? Bijak nggak tindakan saya? Apakah membuat orang lain rugi atau apa membuat orang lain untung? Jadi kalau kita ibaratkan, ya teman-teman, etika itu seperti rem dalam kehidupan sehari-hari. Etika itu bukan sekedar aturan, tapi tempat kita menimbang keputusan. Tempat kita menggunakan akal sehat dan hati nurani. Supaya apa teman-teman? Supaya tindakan kita itu punya arah dan tidak merugikan teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke pengertian nilai teman-teman. Nah, setelah kita memahami itu etika, kita perlu tahu apa itu nilai teman-teman. Jadi nilai itu bisa berupa sesuatu yang kita anggap penting teman. Bisa berupa prinsip hidup, pedoman moral, ataupun keyakinan. Kejujuran itu nilai teman-teman, tanggung jawab itu juga nilai, hormat pada orang tua itu juga nilai teman-teman. Menurut kalian pada bukunya, ia menyatakan nilai itu bersifat abstrak. Kita tidak bisa menyentuh atau memegang kejujuran, tidak bisa menyentuh tanggung jawab, tapi kita bisa melihat nilai itu dari perilakunya teman-teman. Misalnya ada seseorang, kalau seseorang itu jujur, terlihat dari tindakannya. Kalau seseorang itu tanggung jawab, terlihat dari tindakannya. Kalau orang itu bersifat adil, terlihat dari keputusannya. Jadi nilai itu adalah dasar seseorang dalam bertindak teman-teman. Nilai adalah keyakinan yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata teman-teman. Setelah kita membahas nilai, kita akan membahas hubungan antara etika dan nilai. Teman-teman, sekarang kita lihat hubungan etika dan nilai. Sebenarnya keduanya itu saling melengkapi teman-teman, saling membutuhkan. Nilai itu ibarat arah, dia memberitahu mana yang baik. Etika itu adalah cara berjalan menuju arah itu teman-teman. Nilai mengatakan keadilan itu penting. Etika mengajarkan bagaimana aku bersikap adil dalam situasi tertentu. Nilai itu seperti kompas teman-teman. Etika itu adalah langkah-langkah dalam perjalanan. Kurang ini ya, saya jelaskan ulang ya.
Etika itu kalau dianalogikan seperti kompas teman-teman, dia ngasih tahu arah, sana ke utara, ke kanan ke barat, ke kiri ke timur, ke belakang ke selatan teman-teman. Nah sedangkan etika itu ngasih tahu cara berjalannya ke utara itu gimana teman-teman. Bisa menggunakan kaki, bisa menggunakan motor, begitulah teman-teman. Jadi seseorang mungkin tahu nilai kejadian itu baik teman-teman, tapi tanpa etika dia belum tentu mampu mempraktikannya dengan benar. Etika dan nilai itu berjalan bersama teman-teman. Nilai memberi tujuan, etika memberi cara. Sekarang kita akan membahas etika Pancasila. Kita sekarang masuk ke bagian yang paling penting, yang sangat-sangat penting, yaitu etika Pancasila. Menurut Yudolati pada bukunya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga bintang penuntun bagi perilaku bangsa Indonesia, teman-teman. Penunjuk arah bagi bangsa Indonesia. Yang berarti Pancasila itu bukan hanya urutan 5 sila, bukan sekedar teks, tapi ia mengandung nilai moral yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Etika Pancasila itu membimbing kita supaya yang pertama, menghargai sesama. Yang kedua, menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, menjaga persatuan. Yang keempat, bersikap bijaksana, adil. Yang kelima, memperjuangkan kesejahteraan bersama, teman-teman. Etika Pancasila itu hadir dalam cara kita mengambil keputusan, cara kita bersosialisasi, dan cara kita berlaku di masyarakat, teman-teman. Kalau kita melanggar etika Pancasila, maka sebenarnya kita sudah melanggar nilai moral bangsa Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling panjang dan paling melelahkan, tapi juga ini merupakan pembahasan yang paling penting di video ini teman-teman. Kita akan membahas etika Pancasila. Maksudnya itu kita akan membahas nilai etika dalam etika Pancasila. Kita mulai dari sila pertama ya teman-teman, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila ini mengajarkan kita tentang hubungan manusia dengan Tuhannya teman-teman. Tapi nilai etikanya bukan hanya soal ibadah teman-teman, tapi nilai etikanya itu adalah toleransi, menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menerima keberagaman. Semakin tinggi seseorang beragama teman-teman, maka semakin tinggi juga rasa hormatnya terhadap orang lain. Lanjut, sila kedua. Sila kedua ini kita berbicara tentang martabat manusia teman-teman, seperti ini ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita menghina orang, merendahkan orang, menghasut orang, maka itu bertentangan dengan sila kedua teman-teman. Manusia itu harus diperlakukan secara manusiawi. Ya, begitu. Lanjut ke sila ketiga teman-teman, Persatuan Indonesia. Sila ketiga berbicara tentang hidup bersama. Ini penting banget teman-teman. Kita di Indonesia ini beda-beda. Suku beda, agama beda, budaya beda, rasnya beda, warna kulitnya beda. Tapi kita harus satu teman-teman. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nilai etikanya menjaga perdamaian, tidak memprovokasi, tidak memprovokasi, tidak memecah belah, menghargai perbedaan, menghargai perbedaan. Persatuan itu bukan berarti semua harus sama teman-teman, tapi semua harus saling menghargai. Lanjut ke sila keempat,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini berbicara tentang musyawarah dan demokrasi, teman-teman. Nilai etikanya adalah menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, dan mengambil keputusan secara bijak. Demokrasi itu bukan siapa yang paling keras suaranya, teman-teman, tapi siapa yang paling bijak mengambil keputusan. Kita membahas sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan tujuan akhir bagi bangsa Indonesia. Nilai etikanya itu, teman-teman, bersikap adil, tidak korupsi, tidak curang, tidak merugikan orang lain, dan memperjuangkan kesejahteraan umum, teman-teman, kesejahteraan bersama. Menurut Yudi Latif pada bukunya, ia mengatakan sila kelima merupakan puncak dari seluruh etika Pancasila. Kalau nilai ini dijalankan, semua orang mendapatkan haknya, teman-teman. Jadi begitulah nilai-nilai etika dalam etika Pancasila, teman-teman. Lanjut ke pembahasan fungsi etika Pancasila. Etika Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita, teman-teman. Yang pertama, menjadi pedoman dalam bertingkah laku supaya kita tidak sembarangan, teman-teman. Yang kedua, menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Ketika kita bingung, Pancasila memberi arah. Yang ketiga, membentuk karakter bangsa. Kalau etika yang saya sebutkan sebelumnya itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi bangsa yang adil dan beradab, teman-teman. Lanjut ke pembahasan tantangan etika Pancasila di era digital, teman-teman. Ini sedikit serius. Di era digital sekarang ini tantangannya udah berbeda, teman-teman. Udah berbeda dari zaman masa Orde Lama, Orde Baru, masa Reformasi. Nah, sekarang kita ini serba digital, serba cepat. Di mana-mana kita bisa lewat HP, teman-teman. Kita menghadapi hoax, ujaran kebencian, intoleransi, cyberbullying, dan sifat individualis atau egois. Ini semua bertentangan dengan etika Pancasila, teman-teman. Makanya penting sekali untuk membawa nilai-nilai Pancasila ke dalam dunia digital, menggunakan media sosial secara bermoral. Maaf. Menggunakan media sosial secara bermoral, menghindari konflik, mengutamakan kebenaran. Kalau ini diterapkan, maka Pancasila hidup bukan hanya di hafalan, tapi juga di layar HP kita, teman-teman. Ya, sampai pada penutupnya, teman-teman. Dari pembahasan hari ini bisa kita simpulkan bahwa etika itu cara berpikir sebelum bertindak. Nilai itu keyakinan kita tentang apa yang penting, dan etika Pancasila adalah pedoman moral yang memimpin kita sebagai bangsa. Kalau nilai itu dijalankan, diterapkan, kita jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, teman-teman. Dan kehidupan berbangsa jadi lebih bermartabat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.